lagi, Anda akan menyaksikan drama musikal Detik-Detik Terakhir yang dipersembahkan oleh Majelis Ahbabur Rasul Indonesia. Selamat menyaksikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu pagi, di hari yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suara terbata-bata beliau memberikan khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang dengan pandangan yang tenang terhadap mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar Siddiq membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu an menahan nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu an menghela nafas sepanjang-panjangnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu an pun menundukkan kepala sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang. Saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah SAW sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Lalu Fatimah membuka pintu seraya berkata, Waalaikumsalam, maafkanlah aku, ayahku sedang demam. Lantas Fatimah membalikkan badan dan menutup pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban Fatimah. Seraya beliau bertanya, "Siapakah yang datang itu, wahai putriku?" Fatimah pun menjawab, Tidak tahulah wahai ayah, tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajah mereka seolah hendak dikenang. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah wahai putriku, dia itulah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut. Dialah malakul maut." Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat.
Lalu malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasul. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Rasul berkata dengan penuh kelemahan. Lantas malaikat Jibril pun berkata, Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu, wahai kekasihku. namun kata Jibril tidak membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya tidak membuat tenangnya baginda Rasul. Mata Rasulullah pun masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah? Kemudian Rasul pun berkata, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, wahai Jibril. Lalu Jibril menjawab, Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah telah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. detik-detik wafat Rasulullah semakin mendekat, dan tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat leher baginda Rasul menegang pada saat itu. Manusia termulia merasakan sakaratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengadu, merasakan rasa sakit itu. Dan Rasulullah berkata, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Rasul berkata dengan begitu lirih. Fatimah pun memejamkan matanya, tak sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam. Dan ternyata Jibril pun memalingkan mukanya, tak mampu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah pun berkata, Ya Jibril, jika engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu dariku, hai Jibril. Lantas Jibril pun menjawab, Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direbut ajalnya ya Rasulullah? Sesaat kemudian terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memekik karena rasa sakit yang tak tertahankan lagi. Lalu Rasul pun berkata, Ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini ya Rabb. Timpakan seluruh siksa maut ini kepadaku atas umatku, jangan pada umatku ya Allah. Rasulullah memperjuangkan kita. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi pada saat itu. Menegang seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali radhiyallahu anhu mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah membisikkan, Usikum bis-salah, Usikum bis-salah, Usikum bis-salah, wa ma malakat aymanukum.
peliharalah sholat. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menjaga sholat. Jagalah sholat oleh kalian, dan peliharalah orang-orang yang lemah di sekeliling kalian. Rasulullah masih mengingat kita. Di luar rumah saat itu terdengar tangisan dari para sahabat yang bersautan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah radhiyallahu anha menutup wajahnya dengan tangannya, dan Ali pun kembali mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai kebiruan. Lantas Rasulullah berkata, "Ummati, ummati, ummati, kaifa li ummati, ummatku, 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 bagaimana keadaan umatku?" Dalam Rasulullah masih mengingat kita umatnya. Rasul masih berkata, "Ummati, ummati, kaifa li ummati." Rasul masih mengingat kita umatnya. Dan berakhirlah kehidupan insan yang mulia pada saat itu, di saat lisannya masih mengingat kita, masih menyebut nama kita umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tutup usia pada saat itu. Mampukah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya? Ia yang mencintai kita hingga akhir hayatnya. Padahal kita adalah umatnya yang tidak pernah beliau temui. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah.